Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Administrasi Negara. Modul 3. Kegiatan belajar 2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil. A. Kewajiban dan larangan PNS. Dalam mana Manajemen kepegawaian yang baik, sangat dibutuhkan ketersediaan pribadi pegawai yang baik guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya. Kebaikan pegawai itu sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari unit-unit organisasi kerja di pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan satu instrumen hukum yang dapat menjaga kualitas pegawai, baik jasmani maupun rohani. dalam masalah Jasmani, pola-pola pemberian fasilitas perawatan kesehatan dirasa cukup menunjang pencapaian insan pegawai yang sehat jasmani dan diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada pegawai tersebut. dalam masalah pembinaan kualitas kerohanian pegawai negeri sipil tentu tidak cukup hanya dengan melakukan pembimbingan moral yang dilakukan oleh para pimpinan dari unit Pegawai itu sendiri, tetapi dibutuhkan satu regulasi yang dapat menggiring perilaku pegawai menjadi pegawai yang andal, profesional, dan juga bermoral. Keandalan dari seorang pegawai tentu harus ditunjukkan dari kemampuan dalam melaksanakan tugas dan harus dibarengi dengan jiwa profesionalitas. Di samping itu, tentu saja harus dilandasi dengan jiwa dan moral yang baik. Semua unsur kepribadian pegawai tersebut tentu sangat membantu pencapaian good governance menuju aparat yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mencapai kualitas pegawai tersebut, tentu dibutuhkan satu perangkat penegakan disiplin pegawai negeri sipil. dalam kajian Manajemen kepegawaian, tidak hanya berisi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, tetapi juga pengenaan sanksi dan pemberian penghargaan bagi pegawai yang berkualitas. Instrumen hukum yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil tersebut pada masa yang lalu diatur dengan PP nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS. Untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan perkembangan praktik di lapangan, diterbitkan perbaikan atas ketentuan tersebut dengan munculnya PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan pelaksanaannya kemudian dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Untuk menjaga kinerja setiap pegawai negeri sipil, dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 17 PP nomor 53 tahun 2010 diberikan kewajiban-kewajiban dasar. 1. mengucapkan sumpah. Janji PNS. 2. mengucapkan sumpah. Janji jabatan. 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. 4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS Dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. 7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Seseorang, dan, atau golongan. 8. memegang rahasia Jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, Terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. 11. masuk kerja dan Dan menaati ketentuan jam kerja. 12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang Milik negara dengan sebaik-baiknya. 14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya Kepada masyarakat. 15. membimbing Bawahan dalam melaksanakan tugas. 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. Dan 17. menaati peraturan kedinasan yang tetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Pemberian kewajiban dasar bagi seorang PNS seperti diuraikan dalam Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 di atas bertujuan membentuk satu karakter moral utama yang harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri sipil, di samping karakter baik lainnya. Dengan adanya standar kualitas karakter pribadi yang baik tersebut, diharapkan setiap PNS mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, untuk menunjang karakter kepribadian pegawai tersebut, selain dari kewajiban yang secara absolut wajib untuk dilaksanakan oleh setiap pegawai, juga diberlakukan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai. Dengan harapan, hal itu akan membentuk karakter pegawai yang mampu menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pegawai. Adapun perincian perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagai berikut. 1. Menyalahgunakan wewenang. 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional. 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah. 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam ataupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. 7. Memberi atau menyanggupi memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 12. Memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara A. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye. B. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. C. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. Dan atau D. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 13. Memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden dengan cara A. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau B. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan calon kepala daerah, disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. 15. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan cara A. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah, wakil kepala daerah. B. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. C. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Dan atau D. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. B. Jenis sanksi terhadap pelanggaran atas larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan atau kondisi saat seorang pegawai tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.
dapat dikenakan salah satu sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang memerinci sanksi tersebut sebagai berikut. 1. hukuman disiplin ringan. 2. Hukuman disiplin sedang. 3. Hukuman disiplin berat. Bentuk hukuman disiplin yang ringan dapat diperinci dalam 3 hal, yakni teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Teguran lisan dimaksudkan sebagai penyampaian pernyataan tidak senang yang berupa peringatan dari pimpinan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bawahannya. Apabila pernyataan tidak senang yang berupa peringatan tersebut disampaikan dalam suatu bentuk tertulis, hal itu dianggap bahwa atasan pegawai tersebut telah mengenakan sanksi teguran tertulis. Isi dari sanksi tertulis dapat pula memuat substansi yang menunjukkan perasaan tidak puas dari atasan terhadap perbuatan pelanggaran ataupun pengabaian suatu kewajiban yang dilakukan bawahannya. Sanksi disiplin ringan mempunyai kualitas yang berat dibandingkan dengan pemberian sanksi disiplin ringan. Dalam sanksi disiplin ringan ini, Jenisnya meliputi beberapa hal. 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Setiap 2 tahun sekali, apabila seorang PNS menjalankan tugas kewajibannya dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai sanksi disiplin, PNS tersebut diberikan kenaikan gaji berkala KGB, dalam golongan dan ruang pangkat yang bersangkutan berdasarkan masa kerja yang telah dijalaninya. Jika melakukan pelanggaran dan kemudian dikenai penundaan KGB, setelah 2 tahun sejak pokok sebelumnya PNS tidak akan menikmati KGB tersebut. Akan tetapi, sanksi ini bersifat ein malik atau hanya sekali. Jika PNS telah dijatuhi sanksi ini, pada 2 tahun setelah pengenaan sanksi tersebut dapat diajukan KGB yang baru lagi. Pegawai yang mempunyai prestasi yang baik dapat mengajukan kenaikan pangkat reguler. Akan tetapi, bagi pegawai yang melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin ataupun mengabaikan tugas yang diberikan, atasannya berhak untuk menunda pengajuan ataupun proses kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. namun, Apabila pada tahun berikutnya pegawai yang bersangkutan melakukan pelanggaran FAN lainnya lagi, penundaan kenaikan pangkat tersebut dapat terjadi lagi sebagai sanksi baru atas pelanggaran yang baru lagi. Sementara itu, dalam kasus lainnya, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan pengabaian tugas dapat pula melakukan tindakan penurunan pangkat lebih rendah dari saat sebelum pegawai tersebut dikenakan sanksi penurunan pangkat. namun, Penurunan kepangkatan tersebut bersifat sementara saja, yakni selama 1 tahun. Apabila setelah masa penghukuman tersebut sudah selesai, pegawai tersebut dapat dikembalikan kepada pangkat dengan segala hak dan kewajibannya semula. Sanksi disiplin berat yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran berat menurut PP Nomor 53 Tahun 2010, sebagai berikut. 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 3. Pembebasan dari jabatan. 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Pengenaan sanksi disiplin bagi PNS sangat bergantung dari pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan pegawai tersebut. Hukum Administrasi negara harus memperhatikan kesesuaian sanksi dengan bobot kesalahan yang dilakukan. Sanksi disiplin ringan dikenakan untuk pelanggaran disiplin ringan, seperti pelanggaran atas kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Angka 3 SD Pasal 3 Angka 17 kecuali Pasal 3 Angka 12 PP Nomor 53 Tahun 2010. Akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut berdampak negatif bagi unit kerja. khusus pelanggaran atas kewajiban masuk kerja yang Diatur dalam Pasal 3 Angka 11 PP Nomor 53 Tahun 2010, sanksi lisan yang dikenakan berjenjang sebagai berikut. 1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja. 2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan 6 sampai dengan 10 hari kerja. yang sah selama 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 15 hari kerja.
Sementara itu, sanksi disiplin sedang dikenakan bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran karena mengabaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 dan 3. 1. Mengucapkan sumpah. Janji PNS. 2. Mengucapkan sumpah janji jabatan. Pengabaian kewajiban yang dilakukan tanpa alasan, di samping pelanggaran atas kewajiban yang diatur dalam pasal 3 angka 3 sampai dengan pasal 3 angka 10 PP 53 tahun 2010, menimbulkan dampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. Sanksi disiplin sedang juga dikenakan bagi pelanggaran mengenai masuk kerja sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka LIPP nomor 53 tahun 2010 dengan sanksi yang berjenjang sebagai berikut. 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 sampai dengan 20 hari kerja. 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 sampai dengan 25 hari kerja. 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 sampai dengan 30 hari kerja. Pelanggaran terhadap larangan yang dapat dikenakan sanksi disiplin ringan, menurut ketentuan pasal 11 meliputi pelanggaran larangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 angka 5 sampai dengan 6 dan pasal 4 angka 11 yang berdampak negatif pada unit kerja. Lalu, tidak sengaja melanggar larangan yang diatur dalam pasal 4 angka 9 dan melanggar larangan yang diatur dalam pasal 4 angka 10 PP nomor 53 tahun 2010. Sanksi disiplin sedang juga dikenakan kepada pegawai yang angka pencapaian sasaran kinerja dalam setahun hanya berkisar 25% sampai dengan 50% atau melakukan pelanggaran karena mengabaikan kewajiban sebagaimana diatur pasal 3 angka 13,17 yang berdampak negatif bagi instansi. Lalu, melanggar kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik sesuai pasal 3 angka 14 sesuai peraturan perundangan dan dengan sengaja mengabaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 15 dan 16. Pelanggaran atas larangan yang bisa dikenai sanksi disiplin sedang adalah pegawai negeri sipil melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana diatur dalam pasal 12 PP nomor 53 tahun 2010 yang meliputi pelanggaran atas larangan yang diatur dalam pasal 4 angka 5 dan angka 11 yang berdampak negatif bagi instansi. Sanksi disiplin sedang juga dikenakan bagi pegawai yang melanggar larangan yang diatur pasal 4 angka 9 apabila dilakukan dengan sengaja serta bagi pegawai yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 10, 12, 13 huruf 14,15 huruf A dan D. Sanksi disiplin berat dikenakan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran kewajibannya selaku pegawai negeri, seperti pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 3 sampai 10 serta pasal 3 angka 13 dan 17 yang berakibat negatif bagi pemerintah dan negara. Khusus bagi pelanggaran kewajiban karena tidak masuk kerja, seperti diatur dalam pasal 3 ayat 11, dapat dikenakan sanksi disiplin berat dengan jenjang sebagai berikut. 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 sampai dengan 35 hari kerja. 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 sampai dengan 40 hari kerja. 3. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atas fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai dengan 45 hari kerja. 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih. 5. Pengenaan sanksi disiplin berat juga dikenakan kepada pegawai yang capaian sasaran kinerja per tahun kurang dari 25% dan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana diatur pasal 3 angka 14 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan sanksi disiplin berat terhadap pelanggaran larangan yang dilakukan oleh PNS diatur dalam ketentuan pasal 13 PP nomor 53 tahun 2010.
Sanksi disiplin berat tersebut dikenakan apabila PNS melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 angka 1 sampai dengan 4, 7, 8, 12, 13 huruf A, 15 huruf B dan CPP nomor 53 tahun 2010, tetapi juga dikenakan terhadap pelanggaran larangan pasal 4 angka 5, 6, 11 D. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih dilakukan apabila hal itu berdampak negatif bagi negara dan pemerintah. Pejabat yang berwenang untuk melakukan penjatuhan sanksi pada setiap tingkatan berbeda-beda. Hal ini memperhatikan pangkat golongan dari pegawai yang melakukan pelanggaran. Di samping itu, penentuan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi juga memperhatikan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada PNS yang melanggar tersebut. Pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi disiplin dapat dikelompokkan menjadi 1. Presiden 2. Pejabat pembina kepegawaian pusat 3. Pejabat pembina kepegawaian daerah 4. Sekretaris daerah 5. Pejabat struktural eselon I 6. Pejabat struktural eselon I 7. Pejabat struktural eselon 3 8. Pejabat struktural eselon 4 9. Pejabat struktural eselon V 10. Kepala Perwakilan Republik Indonesia. C. Prosedur PENJANTUHAN Sanksi Disiplin PNS. Prosedur penjatuhan sanksi disiplin dimulai dengan pemanggilan kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan paling lambat 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan dilakukan. Jika setelah dipanggil secara patut dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ternyata pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak hadir dalam proses pemeriksaan yang sudah jadwalkan, akan dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari sejak tanggal pemeriksaan yang pertama, yaitu pegawai pelanggar tersebut tidak hadir dalam acara pemeriksaan tersebut. Sebagai contoh, seorang pegawai yang diduga melakukan pelanggaran telah dijadwalkan untuk diperiksa pada tanggal 18 maka paling lambat pada tanggal pegawai tersebut harus sudah menerima undangan atau panggilan pemeriksaan tersebut. Jika pada tanggal 18, yakni tanggal yang dijadwalkan sebagai hari pemeriksaan, ternyata pegawai yang dipanggil tersebut tidak hadir paling lambat tanggal 25 atau 7 hari setelah tanggal 18 pegawai tersebut harus sudah dipanggil untuk kedua kalinya. Menjadi pertanyaan, jika pada tanggal pemeriksaan kedua yang didasarkan pada pemanggilan kedua ternyata pegawai terduga pelanggar disiplin tidak hadir. Jika pegawai terduga pelanggar disiplin tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang kedua meskipun telah dipanggil secara patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, pejabat yang berhak dapat menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa hadimnya pihak pegawai. Jika pegawai yang terduga melakukan pelanggaran disiplin tersebut ternyata menghadiri panggilan pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilaksanakan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. Sifat tertutup dari proses pemeriksaan tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Jangan sampai terjadi penghukuman 2 kali, yakni yang sifatnya normatif dan sanksi sosial. Selama proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS untuk menjaga kelancaran dan kesuksesan pemeriksaan atasan langsung dari pegawai tersebut, dapat dilakukan proses pembebasan jabatan terhadap pegawai tersebut apabila ada dugaan kuat bahwa PNS tersebut akan dikenai sanksi disiplin berat. Pembebasan jabatan yang dilakukan kepada PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin tersebut dilakukan sampai pemeriksaan tersebut selesai. namun, Tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap kasus dugaan pelanggaran disiplin, harus dibuat berita acara yang menjelaskan semua detail yang terjadi selama proses pemeriksaan. Berita acara yang dibuat tersebut harus ditandatangani oleh pegawai yang diperiksa. namun, hal itu tidak mutlak dilakukan. Artinya, jika pegawai yang diperiksa tersebut tidak bersedia menandatangani berkas pemeriksaan, acara pemeriksaan tersebut tetap dianggap sah. Berita acara yang sudah dibuat dan ditandatangani, baik oleh pemeriksa maupun pegawai terperiksa tersebut, kopinya disampaikan kepada pegawai terperiksa.
Atas dasar berita acara yang telah dibuat dan terbukti bahwa pegawai terperiksa melakukan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang untuk melakukan penghukuman dapat menjatuhkan sanksi disiplin. Dalam penetapan sanksi, harus disebutkan jenis pelanggaran disiplin. Jika ternyata pegawai terperiksa melakukan berbagai pelanggaran sanksi disiplin, kepadanya hanya boleh dijatuhkan sanksi disiplin yang terberat. Pengulangan atau residif pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS terperiksa akan menyebabkan peningkatan kualitas hukuman disiplin lebih dibandingkan dengan sanksi yang seharusnya dikenakan untuk pelanggaran disiplin pada kali pertama. Sebagai contoh, seorang PNS pada masa yang lalu pernah dikenakan sanksi disiplin ringan, tetapi kemudian yang bersangkutan mengulangi kembali. Pejabat penghukum dapat menjatuhkan sanksi disiplin setingkat lebih berat daripada sanksi disiplin yang lalu, yakni menjatuhkan sanksi disiplin sedang. Demikian seterusnya. Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi disiplin dilakukan pada saat akhir dari proses pemeriksaan. Akan tetapi, jika PNS terhukum ternyata tidak hadir, keputusan tersebut harus sudah dikirimkan kepada PNS terhukum paling lambat 14 hari sejak keputusan ditetapkan. Kepada PNS terhukum tersebut, diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum. D. Upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pegawai terhukum yang tidak puas terhadap hasil keputusan penjatuhan sanksi disiplin dapat ditempuh melalui dua jenis jalur upaya hukum. 1. Keberatan. 2. Banding. Tidak semua keputusan penjatuhan sanksi disiplin dapat dimintakan upaya hukum. Ada beberapa keputusan penjatuhan sanksi disiplin yang menurut pasal 33 PP nomor 53 tahun 2010 dinyatakan tidak dapat diajukan upaya hukum. 1. Keputusan yang dibuat oleh Presiden. 2. Pejabat pembina kepegawaian untuk penjatuhan sanksi pasal 7 ayat 2, 3, 4 huruf A, B, CPP 53 tahun 2010. 3. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 huruf B dan huruf C. 4. Kepala Perwakilan Republik Indonesia. 5. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2. Sementara itu, untuk pelanggaran disiplin yang dapat diajukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan berdasarkan pasal 34 terbatas pada hukuman disiplin. 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sepanjang pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut adalah 1. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah. 2. Sekretaris daerah, pejabat struktural eselon 2 kabupaten, kota ke bawah, pejabat yang setara ke bawah. 3. Pejabat struktural eselon 2 ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon 1 yang bukan pejabat pembina kepegawaian. Dan 4. Pejabat struktural eselon 2 ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi serta unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pembina kepegawaian. Pengajuan keberatan harus dilakukan oleh pegawai terhukum paling lambat 14 hari sejak diterimanya keputusan penghukuman disiplin dan ditujukan kepada atasan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi hukuman disiplin. Atas permohonan keberatan tertulis yang diajukan oleh pegawai terhukum, pejabat penghukum harus memberikan tanggapan paling lambat 6 hari sejak tanggal diterimanya pemohonan keberatan disampaikan kepada atasan pejabat penghukum. Jika pejabat penghukum tidak memberikan tanggapan batas waktu selama 6 hari, atasan pejabat penghukum dapat memutus berdasarkan data yang ada. Atasan pejabat penghukum menerima tanggapan dari pejabat penghukum dalam tempo 21 hari sejak diterimanya permohonan keberatan dari pegawai terhukum. Substansi keputusan yang dapat diambil oleh atasan pejabat penghukum terhadap permohonan keberatan tersebut. 1. Memperberat sanksi. 2. Mengurangi Atau memperingan sanksi. 3. menguatkan keputusan. Keputusan atasan pejabat penghukum atas keberatan yang diajukan pegawai terhukum bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, apabila dalam 21 hari atasan pejabat penghukum tidak memberikan keputusan, secara otomatis keputusan pejabat hukum dianulir atau dibatalkan.
Sementara itu, upaya hukum banding dapat diajukan oleh PNS terhukum hanya terhadap hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 34 Ayat 2 PP 53 Tahun 2010 yang terdiri atas 1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan 2. pemberhentian tidak dengan honat sebagai PNS. Hal tersebut sah sepanjang penjatuhan sanksi tersebut dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dan gubernur selaku wakil pemerintah. Terhadap pegawai terhukum yang mengajukan banding administrasi, selama proses banding segala hak-hak kepegawaiannya diberikan. Namun, Apabila pegawai terhukum tersebut tidak mengajukan banding, segala hak kepegawaiannya, yakni gaji dan segala tunjangan dihentikan pada bulan depan terhitung sejak 15 hari setelah surat keputusan pengenaan sanksi disiplin diterima pegawai terhukum. Jika seorang PNS terhukum yang mengajukan banding administratif telah meninggal dunia terlebih dulu sebelum keputusan bandingnya terbit, secara otomatis diberhentikan dengan hormat dan menerima segala haknya sebagai pegawai. Penanganan ini berbeda dengan kondisi pegawai terhukum yang memasuki masa batas usia pensiun, BUP. Jika BUP terjadi, pada bal pegawai terhukum mengajukan keberatan administrasi, secara otomatis pegawai terhukum dianggap telah selesai menjalani hukuman dan diberhentikan dengan hormat. Lalu, ia akan menerima segala hak kepegawaiannya. Sementara itu, terhadap PNS terhukum yang mengajukan banding administrasi, tetapi ternyata sudah memasuki BUP, segala hak kepegawaian harus dihentikan sampai terbit keputusan banding administrasinya. namun, Apabila pegawai terhukum yang mengajukan keberatan ataupun banding administrasi sudah meninggal dunia sebelum keberatan atau banding administrasinya diputus, pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat dan segala hak kepegawaiannya diberikan kepada ahli warisnya. Selama proses pengajuan keberatan ataupun banding, terdapat hal-hal yang tidak bisa dilakukan pegawai terhukum. 1. Tidak dapat mengajukan kenaikan pangkat. 2. Tidak dapat menerima kenaikan gaji berkala. 3. Tidak bisa pindah instansi. Semua keputusan penghukuman disiplin bagi PNS diberlakukan mulai pada saat ditetapkan, khususnya hukuman disiplin, dijatuhkan oleh 1. Presiden. 2. Kepala Perwakilan Indonesia. 3. Gubernur untuk hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatan. 4. Pejabat yang berwenang untuk hukuman disiplin ringan. Untuk keputusan, selain dari yang diterbitkan pejabat di atas serta sanksi disiplin lainnya, berlaku 15 hari ke depan setelah ditetapkannya keputusan hukuman disiplin tersebut. Di samping pengaturan disiplin mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, di luar ketentuan tersebut terdapat pula pengaturan mengenai masalah kedisiplinan pegawai, khususnya yang menyangkut perkawinan yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Yunto PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa setiap PNS wajib untuk memberitahukan perkawinan dan mendapatkan izin untuk perceraian. PNS yang akan melangsungkan perkawinan yang pertama wajib memberitahukan perkawinannya paling lambat 1 tahun setelah perkawinannya. Hal tersebut juga berlaku bagi janda, duda yang akan melangsungkan perkawinan lagi. Izin cerai bagi PNS juga diperlukan, baik selaku penggugat maupun tergugat. Namun, Izin tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku UU Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu, izin perceraian yang didasarkan alasan bahwa istri menderita cacat atau penyakit yang menyebabkan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, izin tersebut tidak bisa diberikan. berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 PP Nomor 10 Tahun 1990, 983 Yunto PP Nomor 45 Tahun 1990, izin perceraian juga tidak akan diberikan oleh pejabat pemberi izin apabila hal tersebut 1. bertentangan dengan Ajaran, peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 2. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. 3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Izin juga diwajibkan bagi PNS pria yang akan melangsungkan perkawinan dengan istri kedua atau lebih.
Tentunya ia juga wajib memenuhi syarat, yakni syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 PP 10 tahun 1983. Syarat alternatif bagi PNS yang akan melakukan poligami sebagai berikut. 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara itu, syarat kumulatif yang menjadi alasan PNS pria untuk poligami meliputi 1. Ada persetujuan tertulis dari istri. 2. Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Dan 3. Ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Seorang PNS pria yang akan melakukan poligami wajib untuk memenuhi salah satu syarat alternatif dan memenuhi semua syarat kumulatif. Permohonan untuk cerai diajukan secara tertulis dan dipertimbangkan oleh pejabat pemberi izin dalam waktu paling lama 3 bulan. Atas dasar permohonan dari PNS yang mau melaksanakan poligami tersebut, pejabat pemberi izin akan mempertimbangkannya. Meskipun memenuhi syarat yang Ditetapkan, pejabat pemberi izin dapat menolak permohonan poligami tersebut apabila hal tersebut 1. bertentangan dengan Ajaran, peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 2. Tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif. 3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Dan 5. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. PNS yang melaksanakan poligami atau melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang dapat dikenai sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Khusus PNS wanita, berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990, tidak diperkenankan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya, baik dari seorang PNS maupun bukan PNS. Promosi dan kenaikan pangkat. dalam Manajemen kepegawaian, selain pengenaan sanksi disiplin bagi PNS pelanggar disiplin sebagaimana diuraikan di atas, juga diberikan satu penghargaan berupa promosi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi daripada yang lalu. dalam ketentuan PP Nomor L2 Tahun 2002, Pengertian kenaikan pangkat diartikan sebagai penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Secara umum, dasar hukum dalam pengaturan kenaikan pangkat bagi PNS sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Kenaikan pangkat PNS dapat dikelompokkan dalam dua jenis. 1. Kenaikan pangkat reguler. 2. Kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat reguler merupakan kenaikan pangkat yang didasarkan pada penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil karena telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Sementara itu, kenaikan pangkat pilihan diberikan karena adanya kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerjanya yang tinggi. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2002, kenaikan pangkat reguler pada pegawai negeri sipil hanya bisa diberikan kepada PNS yang termasuk kategori di bawah ini. 1. Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. 2. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu serta dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
Di samping harus memenuhi kualifikasi PNS sebagaimana ketentuan di atas, PNS tersebut juga harus memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat reguler sebagai berikut. 1. Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir. 2. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan setiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 3. Lulus ujian dinas bagi kenaikan pangkat yang akan pindah golongan, kecuali telah dibebaskan karena pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti. 4. Tidak akan melampaui pangkat atasannya. 5. Belum mencapai pangkat tertinggi yang ditetapkan bagi jabatannya. Sebagaimana telah dikelaskan di awal, kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai negeri sipil diberikan apabila yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 tahun terakhir. Kenaikan pangkat pilihan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa alasan. 1. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional Tertentu. 2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya Ditetapkan dengan keputusan presiden. 3. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. 4. Menemukan hal baru yang bermanfaat bagi negara. 5. Diangkat menjadi pejabat negara. 6. Memperoleh surat tanda tamat belajar ijazah. 7. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. 8. Telah selesai Mengikuti dan lulus tugas belajar. Dan 9. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Di samping adanya alasan-alasan di atas, PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat pilihan harus memenuhi persyaratan agar dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila 1. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. 2. Setiap unsur penilaian Prealas Kerja, DPB nilai amat baik dalam 1 tahun terakhir. Pengaturan kenaikan pangkat pilihan bagi PNS karena menduduki jabatan dapat berupa jabatan struktural ataupun jabatan fungsional, khusus kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang sedang menduduki 1 jabatan struktural dan ternyata memiliki pangkat yang berada 1 tingkat di bawah kelompok pangkat terendah yang menjadi syarat yang ditentukan dalam jabatan tersebut. Pangkat PNS tersebut bisa dinaikkan setingkat lebih tinggi, namun, hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. 2. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya. 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja, DIP. 3. Sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ketentuan sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya sebagaimana dimaksud. A. Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif. B. Bersifat kumulatif lebih dari 1 jabatan struktural tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama. Sementara itu, khususnya bagi pegawai negeri sipil yang sedang menduduki jabatan fungsional tertentu, seperti dosen atau jaksa fungsional, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. 2. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan. Setiap unsur penilaian prestasi kerja, DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kenaikan pangkat pilihan Jun dapat terjadi karena PNS mendapatkan STTB dari lembaga pendidikan yang diakui. STTB tersebut lebih tinggi daripada persyaratan yang digunakan ketika menjadi PNS dulu. Jika seorang PNS mendapatkan surat tanda tarat belajar, dapat diberikan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil karena memperoleh STTB, jazal, diploma pegawai negeri sipil. Hal tersebut diatur seperti berikut. 1. PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar, ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang tingkat dan yang masih berpangkat juru muda tingkat golongan ruang 1, B ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru golongan ruang 1E. 2. PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar, ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma 1, atau setingkat dan masih berpangkat juru tingkat 1 golongan ruang 1D ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penyatur muda golongan ruang 2A. 3.
PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar, ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma 2 dan masih berpangkat pengatur muda golongan ruang 2A ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2B. 4. PNS yang memperoleh ijazah sarjana muda, ijazah akademi, atau ijazah diploma 3 dan masih berpangkat pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2B ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang 2C. 5. PNS yang memperoleh ijazah sarjana S1, atau ijazah diploma 4 dan masih berpangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang 3A. 6. PNS yang memperoleh ijazah dokter, ijazah apoteker, dan ijazah magister $2 atau ijazah lain yang setara serta masih berpangkat penata muda golongan ruang 2A ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1 golongan ruang 2B. 7. PNS yang memperoleh ijazah doktor S3 dan MC berpangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata golongan ruang 3C. Kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar, ijazah, diploma hanya bisa dipertimbangkan apabila yang bersangkutan telah lulus syarat berikut. 1. Akan diangkat dalam jabatan, diberi tugas yang memerlukan pengetahuan, keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh. 2. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. 5. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat pilihan juga dapat diberikan kepada PNS yang sedang mengikuti tugas belajar. Untuk itu, pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar di lembaga pendidikan yang ditunjuk dan sebelumnya telah menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir. 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 3. Masih dalam batas jenjang pangkat bagi jabatan yang diduduki sebelum tugas belajar. 4. Pegawai negeri sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan memperoleh STTB, jazah, diploma pendidikan yang diikutinya dapat diberikan kenaikan pangkat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar pada lembaga pendidikan tertentu dapat diberikan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sekurang-kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kenaikan pangkat pilihan juga diberikan kepada PNS yang tewas atau meninggal dunia, disebut sebagai kenaikan pangkat anumerta pegawai negeri sipil. Jika seperti itu, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Dalam ketentuan, dibedakan antara PNS yang meninggal dunia dan PNS yang tewas. Disebut PNS tewas apabila terdapat kriteria berikut ini. 1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. 2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. 3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. 4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. Kenaikan pangkat anumerta bagi PNS tewas tersebut diberikan paling lambat sebelum jenazahnya dimakamkan. Lalu, ditunjukkan dengan pembacaan surat keputusan dari pejabat yang berwenang dan ditetapkan berlaku mulai tanggal, bulan, dan tahun PNS yang bersangkutan tewas. Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum PNS yang tewas dimakamkan dan surat keputusan kenaikan pangkat anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman. Kenaikan pangkat pilihan juga diberikan atas dasar pengabdian yang telah didharmabaktikan oleh seorang PNS pada saat akan mengakhiri masa tugasnya sebagai PNS aktif.
Untuk itu, kenaikan pangkat pilihan karena pengabdian dapat diberikan kepada PNS yang mengalami hal-hal berikut. 1. Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia. 2. Pegawai negeri sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun. 3. Pegawai negeri sipil yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila hal berikut. 1. Memiliki masa bekerja sebagai pegawai negeri sipil selama A. sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir. B. Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. Atau C. Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. 2. Setiap unsur penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir. Di samping promosi dalam kenaikan pangkat, Bentuk promosi lain adalah pengangkatan seorang PNS ke dalam jabatan tertentu. sistem promosi bagi PNS secara umum dapat dibagi dalam 2 model. 1. Merit System. 2. Spoil System. Merit System merupakan pola promosi pegawai berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai. Sementara itu, Spoil System merupakan pola promosi yang lebih menekankan sisi hubungan dengan partai atau kelompok yang berkuasa. Sekian kegiatan belajar 2. Terima kasih.